Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 20. Dan teksnya ayat 1 sampai 13 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2. Seba, seorang Drusilla, orang Benyamin, menipu sangkakala dan memberontakkan dengan orang Israel. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 7. Daud memanggil Amasa, panglima baru, dan perintahkan mengumpul orang Yehuda untuk perang dengan Seba dalam 3 hari. Juga Daud perintahkan kepada Abisai bahwa mengejar Seba dengan pasukan Yoab. Paragraf yang ketiga ayat 8 sampai 13. Ketika Abisai dan Yoab maju untuk perang, Yoab bertemu dengan Amasa dan membunuhnya. Kemudian semua orang mengikuti Yoab untuk mengejar Seba. Kesimpulannya, kebetulan Seba seorang Drusilla, orang Benyamin, menipu sangkakala dan memberontakkan dengan orang Israel. Ketika Daud sampai ke istananya, ia memasukkan 10 guntingnya yang telah tinggalkan dalam sebuah rumah dan tidak menghampiri mereka. Kemudian Daud perintahkan akan mengumpulkan orang Yehuda dalam 3 hari kepada Amasa, panglima barunya. Juga Daud perintahkan kepada Abisai bahwa mengejar Seba dengan pasukan Yoab, sebab Amasa melewati waktunya. Dan ketika Abisai dan Yoab maju untuk perang, Yoab bertemu dengan Amasa dan membunuhnya. Kemudian seluruh rakyat yang menonton itu mengikutinya Yoab untuk mengejar Sebanya. Ajaran tentang Allahnya tidak dijelaskan tentang perbuatan Tuhan atau firman-Nya, tetapi kita bisa sadar bahwa kalau tidak dipulihkan hubungan dengan Tuhan, masih tetap terjadi hal-hal yang buruknya begitu. Memang terjadi hal-hal yang buruknya lagi bagi Daud. Kenapa? Ya, sebabnya masih tidak dipulihkan hubungan dengan Daudnya. Masih Daud tidak bertanya kepada Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud yang sampai Yerusalem memasukkan 10 guntingnya yang telah tinggalkan istana dalam sebuah rumah dan tidak menghampiri lagi merekanya. Kemudian Daud perintahkan akan mengumpulkan orang Yehuda dalam 3 hari kepada Amasa, panglima barunya. Namun ia lagi perintahkan kepada Abisai bahwa mengejar Seba dengan pasukan Yoab, sebab Amasa melewati waktunya. Memang hatinya buru-burunya dan masih belum bertanya kepada Tuhan bagaimana Tuhan strateginya. Itu pun juga tidak tahu. Dia hanya usahanya dengan pikirannya sendiri. Kedua, Seba, seorang Drusilla, orang Benyamin, menipu sangkakala dan memberontakkan dengan orang Israel. Tetapi orang Yehuda tetap berpatut kepada Daud sebagai raja. Ya, memang itu memang sangat buruk bagi Daud. Kenapa? Setelah selesai pemberontakan Absalom, pada waktu dia kembali, baru terjadinya pemberontakannya lagi begitu. Dan itu semuanya karena dia masih belum bertanya kepada Tuhan. Masih belum dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Terus terjadinya hal-hal demikian itu. Ketiga, Amasa pergi untuk mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktunya. Dia kembali terlambat dan bertemu Yoab di tengah jalannya, dan di sana dia dibunuh oleh Yoab dengan pedangnya. Memang tentang Amasa tidak dijelaskan yang lain, tetapi dia menunda-nunda tugasnya sampai melewati waktu. Itu tidak setianya. Bagi dia ada pikiran apa, tidak bisa tahu, tetapi karena itu dia tidak setia. Keempat, Yoab pergi bersama dengan Abisai yang diperintahkan akan kejar Seba, dan ia membunuh Amasa di tengah jalan. Bagi Yoab, kenapa pentingnya membunuh Amasa? Karena dia juga
harus ingin kembali sebagai status panglimanya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, usaha akan memulihkan hubungan dengan Tuhan daripada mengatur situasi dan membereskan keadaan pribadi. Semuanya kalau sudah dipulihkan hubungan dengan Tuhan, keadaan pun, situasi pun akan bereskan. Kedua, jangan membenci dan jangan berdendam tentang orang-orang yang lebih ditinggikan, yang lebih dipilih daripada Anda. Hati itu menjadi penyebab salah satu berbuat dosanya. Akhirnya praktek hari ini, usaha akan bereskan semua persoalan dalam kehidupan Anda dengan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Daripada usaha akan mengatur situasi dan membereskan keadaan pribadinya. Harus dipulihkan hubungannya Tuhan. Dan membuang hati membenci dan hati dendam dengan pertobatan di hadapan Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya. Dan harus melakukan itu dan harus mengajar itu, itulah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.